Film diawali dengan aksi kriminal partai kecil di mana mereka akan mencuri beberapa minuman oleng di sebuah minimarket. Yang unik dari aksi mereka yaitu tidak seperti garong pada umumnya, melainkan saat satu orang masuk ke dalam dan mengambil beberapa botol minuman, di luar satu orang lagi dengan kemampuan khususnya memanipulasi si emak kasir, seolah-olah si bapak ini hanya akan membeli permen karet saja tanpa terlihat sedang memegang beberapa botol minuman. Di saat si bapak sudah berhasil ngegarong dan hendak membawa mobil, si pria misterius tadi tetap mempertahankan ilusi yang ia buat supaya aksinya berhasil dengan mulus. Namun apesnya, beberapa cewek yang lewat justru malah ngatain si pria ini aneh. Alhasil konsentrasinya pun buyar dan si emak kasir bisa melihat dengan jelas beberapa botol minumannya yang telah hilang. Di saat mereka ketahuan, si pria misterius ini kembali menggunakan kekuatannya seolah-olah dia sedang memegang pistol. Dikarenakan si emak-emak kasir ini sangat nengtreng dan neteli, secara terpaksa si pria misterius ini pun harus bertindak lebih kasar lagi. Saat mereka sudah pergi, si polisi pun datang dan memeriksa si emak kasir yang sedang aduh alah karena kesakitan akibat tembakan si pria misterius tadi. Namun faktanya itu hanya sebuah ilusi. Si emak kasir jelas tidak ada luka sedikit pun dan memberitahu pak polisi kalau mereka telah ngegarong di minimarketnya. Dalam kepanikan saat dikejar polisi, disitulah pria misterius ini kembali menggunakan kekuatan ilusinya seolah-olah di sana sedang terjadi badai es batu. Alhasil si polisi ini pun harus mengalami kecelakaan fatal yang membuatnya tidak bisa lagi ngejar mereka. Dan lagi-lagi faktanya si polisi ini sama sekali tidak mengalami kecelakaan. Justru mobilnya terparkir rapi seperti yang hendak akan membeli bensin. Dimulai dari nol ya pak. Namun rupanya ada seseorang yang memantau mereka berdua dari CCTV kota seraya nyuruh pas sopir untuk putar balik dan film pun baru akan dimulai. Kita kenalan dulu sama kedua orang tadi. Mereka berdua ternyata ayah dan anak, dengan si ayah bernama Vicente dan si anak bernama Mang Ian. Mereka tinggal di sebuah kapal terbengkalai dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat jauh dari hiruk pikuk kehidupan umat manusia. Itu dilakukan sang ayah supaya si Mang Ian tetap terjaga. Takutnya ada orang yang mengetahui tentang kemampuan spesial si Mang Ian, meneliti dan mengembangkan kekuatan tersebut untuk hal yang tidak diinginkan. Terlebih mereka telah kehilangan si mama dan si ayah, tidak mau kalau harus kehilangan Mang Ian juga. Sedangkan di sisi lainnya, si polisi tadi sambil ngopi bercerita pada si mbak-mbak warkop tentang kejadian mustahil yang ia alami tadi. Hal itu terdengar oleh seseorang dia bernama Oscar, yang ternyata dia juga memiliki kekuatan yang sama dengan si Mang Ian, bahkan sepertinya satu tingkat di atasnya. Terbukti dengan hanya tatapannya saja si polisi tadi dibuat ngejungkel. Kembali ke tempat tinggal mereka berdua yang secara tiba-tiba ada yang sedang mengintai mereka. Ternyata mereka adalah orang-orangnya si pemantau CCTV tadi. Dia bernama Dr. Lepin tapi biasa dipanggil dengan sebutan Adriana yang akan mencari si Mang Ian. Sedangkan si Iannya sendiri sedang keluar dan belum kembali. Tapi berhasil dilacak oleh timnya kalau keberadaan si Mang Ian hanya 3 km saja dari sini. Lantas si Adriana pun mengutus pasukannya untuk menangkap si Mang Ian yang sedang berada di time zone. Ternyata di situ juga sudah ada si Oscar, sepertinya dia juga sedang mencari si Ian. Namun harus bertemu dengan si pasukan Adriana demi bisa mendapatkan si Ian. Si Oscar pun harus melumpuhkan terlebih dahulu semua pasukan si Adriana.
Betapa kuat dan hebatnya si Oscar ini, namun saat berhasil mengelabui semua pasukan dan akan mendapatkan si Ian, muncul anggota lain yang salah satunya adalah si Esther, langsung membawa si Ian pergi dari sana, sedangkan si Oscar yang hampir saja tertangkap, berkat helm canggih yang mampu memblokir semua kekuatannya, masih bisa melakukan perlawanan berkat ilmu silatnya yang sangat elit. Helm yang sama juga dipakaikan pada si Ian sebagai protokol keamanan supaya si Ian tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di saat itu jugalah mereka nyedot darah si Ian sebagai sampel untuk diteliti. Si Oscar yang mengetahui mereka akan lewat mana dengan tiisnya berjalan di tengah jalan tanpa tersenggol apalagi tertabrak, dia kembali menggunakan kekuatan manipulatifnya seolah-olah di sana sedang terjadi kecelakaan beruntun yang membuat akses mereka terhalang. Dikarenakan si Adriana sudah tahu dan hafal betul tentang para ilusioner ini, nyuruh Pak Sopir supaya jalan terus dengan menghiraukan semua apa yang dia lihat. Setibanya di markas, si Adriana minta maaf kalau caranya ini sedikit kasar, terpaksa memakaikan helm supaya keselamatan orang-orangnya bisa terjamin. Si Ian tidak peduli siapa kalian, namun kenapa kalian menangkapku dan apa yang kalian inginkan dariku. Si Adriana pun menjelaskan kalau saat ini kita sedang berperang melawan kesadaran, maka dari itu organisasi ini dibentuk sebagai antisipasi dan pencegahan, yang ternyata di luar sana masih banyak dan telah terbentuk organisasi yang berisi orang-orang dengan kemampuan sama seperti si Ian. Mereka telah mengendalikan bola kekuasaan selama bertahun-tahun, memanipulasi pikiran dan keputusan para penguasa seperti para pemimpin, politisi dan militer supaya mereka mengikuti jalur yang telah dibuat, yaitu kesadaran. Entah siapa yang memimpin karena itu tidak penting, yang jelas kehadiran organisasi si Adriana ini adalah untuk menghentikan mereka dan menyelamatkan demokrasi yang tersisa di dunia. Menceritakan sedikit tentang si Oscar kalau dia adalah seorang perseptor yang mengincarmu dan tidak akan segan membunuhmu jika kamu menolak bergabung dengannya. Maka dari itu si Adriana membawa si Ian ke sini supaya si Ian mau bekerja sama dengannya, karena di dalam tubuh si Ian terdapat formula yang bisa menciptakan atau meniadakan kekuatan tersebut. Quiero que trabajes conmigo y también la fórmula que hay en tu sangre, la que permite crear o anular tus poderes. Dirasa obrolan ini sangat menjangarkan si Ian. Dia tidak mau lagi membahasnya seraya menanyakan di mana ayahnya. Namun si Adriana tidak membiarkan si Ian begitu saja. Tunjukkan dulu kemampuanmu dengan cara membuatku percaya kalau aku sedang berada di Pangandaran sambil melihat sunset dengan sebiji dugan di tangan dan terlihat juga banyak perahu yang berlalu lalang. Baru setelah itu akan aku pertemukan dengan ayahmu. Si Ian merasa kalau hal itu di luar kemampuannya. Namun si Adriana tahu bagaimana cara memunculkan kekuatan maksimal perseptor, yaitu dengan menyulut emosinya. Sin una madre. Setelah bertemu dengan sang ayah, alangkah kagetnya si Ian karena tahu ayahnya ternyata sudah saling mengenal dengan si Adriana. Si Adriana pun nyuruh si Ian supaya mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya telah terjadi, karena si Ian sendiri memiliki kekuatan kedua yang bisa melihat potongan atau sepenggal dari kisah orang lain dengan cara masuk ke dalam pikiran dan mengakses memorinya. Cari tahu juga di sana tentang siapa wanita yang ada di foto ini. Mamang, ternyata si Vicente pernah menjadi bagian dari organisasi si Adriana. Tapi entah apa yang telah terjadi sehingga si Vicente memutuskan untuk berkhianat dan menculik satu bayi di sana, yang tidak lain itu adalah si Ian. Dia pun kini tahu kalau si Vicente bukanlah ayahnya, tapi si Ian tidak melihat sedikit pun tentang wanita yang ada di foto. Namun si Adriana sangat yakin kalau ibunya itu masih hidup.
Si Adriana pun bertemu dengan atasannya dan melapor kalau potensi si Ian sangat luar biasa. Namun atasannya mengingatkan si Adriana kalau tujuan kita bukan untuk mengembangkan potensinya, melainkan untuk mengekstrak formulanya saja. Tapi si Adriana tidak menemukan jejak formula yang mereka cari pada tubuh si Ian, yaitu karena si Ian terlahir sebagai perseptor alami tanpa bahan kimia, melainkan hasil dari buah cinta para perseptor. Meski sudah diperintahkan untuk membunuh si Ian karena yang mereka inginkan tidak ada padanya, si Adriana tetap akan mempertahankan si Ian karena ia percaya kalau si Ian bisa membangkitkan kekuatan ketiga, dan suatu saat nanti mungkin si Ian lah yang akan menjadi pertahanan terakhir untuk melawan si Mule yang dianggap si atasan kalau si Mule itu hanyalah mitos belaka. Selang beberapa saat, entah apa tujuan si Esther ini karena tiba-tiba saja dia berkhianat pada si Adriana dan ngajak si Ian untuk kabur dari sini dengan dalih keberadaan si Ian di sini tidak lebih dari sekedar tikus percobaan. Mengetahui si Ian tidak ada di ruangannya dan beberapa penjaga yang telah tumbang, si Adriana pun langsung menyalakan alarm darurat supaya semua pasukan beralih ke mode siap siaga. Ternyata si dokter yang tadi masuk adalah si Oscar yang datang untuk membantu si Ian supaya bisa kabur dari tempat ini, berhasil mengelabui penjaga, tapi tidak dengan spike strip yang terlindas, membuat ban kempes dan sedikit oleng sehingga mobil mereka harus terjungkal bingkal. Mengetahui ada yang datang, dengan sigap si Ian kembali menggunakan kekuatannya seolah-olah mereka tidak ada dan tidak pernah terjadi apa-apa di sana, sehingga si Oscar pun pergi begitu saja dari sana. Keesokannya, terlihat mereka yang menginap di sebuah penginapan. Di saat si Vicente masih tertidur lelap, si Ian mencari tahu lebih dalam tentang si Adriana dengan menanyakannya ke si Mbah Google kalau dia adalah seorang pensiunan ilmuwan dan tinggal di pinggiran Warsawa. Dirasa bekas kediaman si Adriana akan memberi petunjuk, ditambah Warsawa juga ada pada ingatan si Vicente yang kembali si Ian akses, dikarenakan untuk pergi ke sana butuh biaya alias ongkos, bukan main slot atau menghubungi pinjol supaya bisa mendapatkan cuan secara cepat. Ian kembali menggunakan kekuatannya dengan cara mengelabui teller bank seolah-olah dia mau menukar cek dengan uang. Aksinya pun harus ketahuan karena si Ian yang melepaskan pandangan pada si teller yang padahal itu kertas bekas bala-bala dengan tulisan permintaan maaf si Ian. Beruntung si Ian tidak tertangkap dan bisa kembali ke penginapan. Ting, kemana perginya si Vicente karena dia sudah tidak ada, sedangkan si Esther mau mandi karena merasa hari dan sudah 3 hari tidak mandi. Di saat itu pula si Ian dikagetkan dengan kedatangan si Oscar yang berhasil melacaknya. Si Ian pun kembali menggunakan kekuatannya seolah-olah penginapan ini kosong dan tidak berpenghuni. Dikarenakan ilusinya tidak mempan terhadap cermin, alhasil si Ian pun harus ketahuan. Berkali-kali minta si Ian supaya tenang dan dengarkan dulu penjelasannya. Dikarenakan si Ian sudah terpengaruh dengan kata-kata si Adriana waktu itu, si Ian pun tidak berhenti nyerang si Oscar. Namun apalah daya, si Oscar yang lebih kuat dari si Ian, ia berhasil mengakses ingatan si Ian. Mírame, cálmate. Verás, Ian, entra ahí y busca respuestas. El científico actualmente retirado en las afueras de Varsovia.
Setelah mengetahui tujuan si Ian, si Oscar pun langsung pergi dari sana. Yang tidak lama dari itu datang si Vicente yang kesal terhadap ulahnya beberapa waktu lalu karena telah merampok di sebuah bank dan menjadi perbincangan hangat. Si Ian pun menjelaskan kenapa ia melakukan itu karena lagi BU dan penasaran dengan tempat yang bernama Warsawa. Niat tersebut sebenarnya pernah diutarakan sebelumnya oleh si Ian dan mendapat larangan. Begitu juga saat ini si Vicente kembali melarang si Ian dengan memberi pilihan tetap pada keyakinannya yang hanya akan membawa pada rasa sakit dan penderitaan atau tetap bersama si Vicente dan memulai kehidupan baru. Demi mendapatkan jawaban atas kebenaran, si Ian nekat pergi ke Warsawa dan meninggalkan si Vicente. Di sisi lain, begitu jeliknya si Adriana, dia berhasil melacak si Ian dengan nomor seri uang hasil ngegarong yang dia belikan pada sebuah tiket kereta api, di mana hal itu telah si Adriana antisipasi dengan naruh beberapa pasukan di sana, sehingga dengan cepat pasukan tersebut bisa memantau si Ian yang sudah tiba di lokasi. Si Oscar juga sudah berada di sana berkat mengakses ingatan si Ian waktu itu. Setelah masuk, si Ian menemukan sebuah berkas dengan satu foto wanita yang sama berada di mimpi dan di foto yang ia miliki. Di sini pun si Ian kembali dibuat kaget yang ternyata si Esther ini adalah anak buah si Oscar. Sempat diperingatkan supaya jangan mendekat, namun si Oscar tetap memaksa yang ternyata itu adalah ilusi semata dan si Ian yang sebenarnya sedang nyempot di pojokan. Si Ian kembali menggunakan kekuatannya seolah-olah dia bisa melakukan kage bunshin yang padahal semua itu menjadi sia-sia tatkala berada di hadapan si Oscar. Si Oscar pun berkata kalau ia memang berniat mau membunuhmu. Itu sudah si Oscar lakukan dari jauh-jauh hari. Si Ian pun kini mau mendengarkan si Oscar dan tahu tujuan si Ian yang sedang mencari orang tuanya. Kini si Ian telah berhasil menemukannya karena si Oscar itu sendiri adalah ayah kandung si Ian. Yo también te estaba buscando, hijo. Si Oscar pun menjelaskan asal-muasal dari Perceptor kalau kami adalah sebuah ciptaan hasil dari program rahasia di tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu terdapat sukarelawan yang diantaranya adalah orang tua si Ian, yaitu si Oscar dan si Mama, seorang ilmuwan bernama Kominsky, menyuntikkan sebuah formula yang bisa mengembangkan indera tambahan untuk dijadikan mata-mata yang bisa mengendalikan mental dalam sebuah misi untuk menyelesaikan Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua usai. Setelah itu mereka yang kebingungan mau diapakan para Perceptor karena tugas para Perceptor sudah selesai, dibiarkan hidup takutnya mereka semua kembali berkumpul. Yang lebih mereka takutkannya lagi, para Perceptor ini membuat aliansi dengan musuh, maka dari itu mereka memutuskan untuk membasmi satu persatu semua Perceptor. Hingga agensi tersebut mendeteksi adanya tanda kemampuan baru yang dimiliki si Mule, yaitu kekuatan ketiga, kekuatan yang mampu mengendalikan kehendak seseorang. Dalam kata lain, si Mule ini bagaikan seorang dalang yang bisa mengendalikan siapapun sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Hal itu membuat para agensi ketar-ketir dan beranggapan hanya formula lah yang bisa menghentikannya, dan formula itu mereka yakini ada pada tubuh si Ian. Namun pasukan si Adriana keburu datang. Hal itu dapat dirasakan si Oscar. Seraya nyuruh si Ian untuk kabur lewat atap dan kembali ke Spanyol, pergi ke rumahnya yang berada di Madrid bersama si Esther karena si Esther sudah tahu di mana rumahnya. Sementara si Oscarnya sendiri akan nahan para pasukan si Adriana. Beberapa trik tipuan ilusi visual pun sempat dilayangkan, namun dikarenakan jumlah pasukan si Adriana yang terlalu banyak, si Oscar pun harus tertangkap, sementara si Ian dan si Esther berhasil kabur dengan cara loncat dari atas gedung.
Si Oscar yang dibawa ke markas, di samping dia tidak mau buka mulut kemana si Ian akan pergi, si Adriana akan melakukan serangkaian tes untuk membuktikan apakah Mule itu adalah si Oscar atau Mule itu benar-benar mitos seperti yang dikatakan si atasan Adriana waktu itu. Stop this insanity. Now! Dikarenakan tidak ada respon dari si Oscar atau tanda-tanda yang menunjukkan kalau Mule itu adalah si Oscar, si atasan nyuruh si Adriana untuk menghentikannya karena itu hanya akan membuat si Oscar mati dan akan lebih menyulitkan kita lagi. Situasi diperburuk dengan sampel formula yang diambil dari tubuh si Oscar tadi karena formulanya terlalu encer sehingga sangat mustahil untuk bisa diracik kembali ke si Oscar. Dengan sedikit kecerdikannya, si Oscar minta minum karena kehausan setelah tadi adu gelajar kesakitan. Dikarenakan dia terlalu berbahaya, para peneliti ini pun sampai menggunakan robot penyuntik tadi untuk memberikan minum tanpa mereka sadari lubang sekecil sedotan itu ternyata sudah lebih dari cukup buat si Oscar untuk bisa menggunakan kekuatannya kembali. Wah, apakah benar si Mule itu adalah si Oscar, gengs? Karena dia ternyata memiliki kekuatan ketiga yang bisa mengendalikan orang hanya dengan pikiran saja. Si petugas pun tidak bisa menolak kehendak si Oscar yang mengendalikan robot multifungsi untuk memberondong semua petugas yang ada di sana. Kembali ke si Ian yang sudah sampai di Madrid, yang ternyata di rumah itu jugalah ibunya si Ian berada. Si Oscar pun dengan cepatnya dia sudah berada di sana menjelaskan kalau ibumu masih hidup. Namun saat ini ia berada di suatu tempat dan si Ian bisa menemui ibunya di sana dengan cara masuk ke dalam pikirannya. Dan barulah di sini terungkap semuanya, di mana si Oscar yang ikut masuk ke pikiran istrinya menjelaskan kalau formula yang selama ini dicari si Adriana berada dalam kepala si ibu, di mana kala itu seseorang bernama Ursula menghancurkan satu-satunya salinan formula peninggalan si Kominsky karena dia tahu tanpa formula mereka tidak bisa menciptakan perseptor. Namun dia juga berhasil menanamkan memori ke dalam pikiran si Ian dan menginskripsi formula asli ke dalam memori si Ian supaya hanya si Ian lah yang bisa mengakses formula tersebut. Hal itu dibuktikan dengan terbentuknya sebuah dinding pembatas ketika si Oscar akan mengambil sendiri formulanya. Berkali-kali si Oscar mencoba mempengaruhi si Ian supaya cepat mengambil formulanya agar si Oscar bisa melindungi si Ian dari pasukan si Adriana. Dengan kata lain, si Oscar akan menggunakan formulanya untuk membinasakan para agensi. Dikarenakan si Ian menyadari kalau yang berhak atas formulanya hanya dirinya saja, dia pun lebih memilih tidak mengapa-apakan formulanya yang membuat si Oscar semakin menjadi-jadi dengan terus berusaha merobohkan dinding pembatas tanpa si Oscar itu sendiri sadari kalau tindakannya telah menyakiti ibunya si Ian. Para. Alhasil ibunya pun seketika tutup usia saat itu juga. Sementara itu di luar, semua personil si Adriana kerahkan untuk menangkap si Ian sekaligus membunuh si Oscar. Dan seperti yang dikatakan si Adriana, kalau kemampuan perseptor layaknya Sharingan Uchiha, kemampuan maksimalnya bisa dipicu dengan emosi. Semakin kuat emosi yang dirasakan, maka semakin besar juga kekuatan yang akan muncul. Apártate del chico.
Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah kekuatan ketiga layaknya almarhum Pak Asep Sunandar. Dia pun mengendalikan semua para pasukan layaknya wayang golek supaya saling menembak satu sama lain. Begitu juga dengan pasukan yang tersisa, tidak terkecuali dengan si Adriana yang juga hadir di sana, membuat semuanya bertekuk lutut dan menodongkan senjata pada dirinya masing-masing. Si Adriana sempat memperingatkan si Ian supaya tidak terpengaruh dengan apa yang si Ian lihat karena itu merupakan bagian dari rencana si Oscar, tapi si Ian membenarkan apa yang ia lihat dan sudah terlanjur sakit hati dengan perbuatan para agensi terhadap ibunya, maka dari itu si Ian akan membinasakan agensi saat ini juga. Ian! Tiba-tiba saja si Vicente datang nyuruh si Ian untuk menghentikan ini semua dan memberitahu si Ian kalau dirinya berada dalam kendali si Oscar. Si Oscar pun ngegolosorin pistol ke hadapan si Vicente supaya si Ian bisa melakukan hal sama seperti yang lain pada si Vicente. Ya, dikarenakan si Vicente dianggap berpotensi menggagalkan rencananya, si Oscar langsung mengendalikan si Vicente supaya menembak dirinya sendiri. Hal itu membuat konsentrasi si Ian pecah sehingga semua pasukan agensi terlepas dari kendali si Ian. Sebagai permintaan terakhir si Vicente, dia mau si Ian kembali masuk ke dalam pikirannya dan melihat secara langsung apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan faktanya si Vicente bukan menculik si Ian, justru dia menyelamatkan si Ian dari percobaan penelitian yang akan dilakukan atasnya. Bahkan bisa saja si Ian juga dibunuh oleh mereka saat itu juga. Setelah kehilangan dua orang penting dalam hidupnya, si Ian kini bergegas untuk memburu ayah kandungnya. Ternyata dialah musuh yang sesungguhnya karena dia hanya memanfaatkan si Ian demi mendapatkan formula untuk kepentingannya sendiri. Dikarenakan situasi kondisi di sana sangat ramai sehingga kesulitan menemukan si Oscar, si Ian pun kembali menggunakan kekuatan ketiganya. Perang dalang pun kini terjadi. Si Ian yang belum mampu menguasai si Oscar, justru si Oscar balik membalasnya dengan menggunakan masyarakat umum yang ada di sana sebagai pasukannya untuk nyerang si Ian. Di saat si Ian kewalahan, datang si Adriana ke sana untuk membantu dan memberitahu si Ian siapapun dia, tapi sosok yang si Ian lihat tidak lebih dari ilusi visual yang diciptakan si Oscar untuk membantu dalam menjalankan rencananya karena si Adriana sendiri tidak melihat ada orang yang disandra si Oscar. Ian intenta recordar. Tuvo que meterte el loop en algún momento. Sosok si Esther sendiri pertama kali si Ian temukan pada saat ketika di time zone di mana si Oscar mengambilnya dari satu karakter pada game, dan selama ini apa yang telah dilakukan si Esther itu sebenarnya si Ian sendirilah yang melakukannya. Meskipun sudah tahu kebenarannya seperti apa, si Ian masih was-was dan berat hati karena belum bisa menerima kalau sosok Esther yang selama ini selalu menemaninya adalah ilusi. Dalam kata lain, hati kecil si Ian sangat berharap sosok Esther itu nyata, namun si Ian juga dipaksa harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan ini semua. Si Oscar pun kini akhirnya tutup usia juga.
Esto ha sido solo el comienzo. Singkat waktu, setelah pemakaman ayah angkat si Ian, si Adriana berkata sangat membutuhkan formula itu karena saat ini nasib orang-orang tidak bersalah bergantung padamu. Si Ian juga tidak bisa terus berada di tengah. Si Adriana minta si Ian supaya cepat memutuskan akan berada di pihak siapa. Me lo pensaré. Saat si Ian akan pergi, dia dikagetkan dengan si Adriana yang ngomong sendiri dan sudah bisa dipastikan kalau sosok atasannya itu adalah ilusi layaknya si Esther. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, siapa perseptor yang telah menciptakan si atasannya ini? Dan apakah tujuannya sama seperti si Oscar, yaitu untuk memuluskan rencana si perseptor tersebut? Dan juga apakah si Mul itu bukan Oscar, melainkan keberadaan dia benar adanya karena belum ada kejelasan atau kesimpulan dari sosok si Mul ini sebenarnya?